Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La haula wala quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Kita lanjutkan bagian pamungkas atau bagian terakhir, fasal terakhir dari bagaimana cara wudhu, sifatul wudhu, bagaimana cara wudhu Rasulullah SAW. Faslun, fasal. Wal fardu, dan fardunya artinya yang wajib dibasuh dari wudhu, anggota-anggota wudhu, atau sering kita sebut dengan rukun wudhu. Dan rukun wudhu itu mimma zakarnahu sittata asya'in, sittata asya'a, ada 6. Jadi anggota wudhu itu ada 6. Yang biasa kita kenal memang anggota wudhu itu adalah ada 6. Walaupun ada yang mengatakan 7. Nanti kita bahas satu persatu. Apa yang 6 itu? Pertama, an-niyatu. Yang pertama adalah an-niyah. Yang kedua, ghuslul wajhi. Yang kedua adalah membasuh muka. Pertama niat, kedua membasuh muka. Wa ghuslul yadaini. Ketiga, membasuh kedua tangan. Wa masku ba'dir ra'si. Yang keempat, membasuh sebagian kepala. Wa ghuslu rijlaini. Dan yang kelima, membasuh kedua kaki. Wa tartibu. Dan yang keenam adalah tartib. Jadi ada 6 itu rukun wudhu yang wajib dibasuh, dan itu dilakukan harus berurutan. Pertama membasuh wajah, kedua membasuh kedua tangan sampai ke siku, ketiga mengusap kepala, keempat membasuh kaki, dan pertama membasuh wajah. Pertama niat, Masya Allah lupa. Yang pertama niat, yang kedua membasuh wajah, yang ketiga membasuh kaki sampai ke siku, kemudian yang keempat membasuh kepala, yang kelima membasuh kaki, dan yang keenam tartib. Itu ada 6 rukun wudhu yang harus kita selesaikan. Wa adhafa ilaihi fil qadim al-muwalatu. Di dalam qaul qadim Imam Syafi'i itu ditambahkan menjadi 7. Apa 7 itu? Al-muwalatu, nuli-nuli. Ya, kemarin itu apa nuli-nuli itu? Nuli-nuli itu berkelanjutan antara satu dengan yang lain dengan waktu yang tidak lama, dengan waktu yang tidak berseling lama. Faja'alaha sab'an, maka menjadi 7. Setelah tertib ditambah nuli-nuli, berketerusan, berkelanjutan, tetapi tidak ada jarak. Maksudnya adalah setelah niat langsung kita membasuh muka, atau misalnya kumur-kumur, sudah kumur-kumur istinsak, langsung sudah selesai itu langsung basuh muka, udah basuh muka langsung basuh tangan. Itu disebut dengan nuli-nuli. Jadi tidak kasih jarak, tidak basuh muka kemudian main bola dulu sano, main volley dulu sano, kemudian itu baru basuh tangan. Tidak begitu, itu namanya tidak nuli-nuli atau tidak berkelanjutan. Artinya tidak diselangi waktu yang lama. Wa sunnatuhu isnata asyara, dan sunnahnya ada 12. Apa yang 12 itu? Yang 12 itu adalah at-tasmiyatu. Yang pertama adalah membaca bismillah. Jadi sebelum wudhu kita membaca bismillahirrahmanirrahim. Itu sunnah pertama, membaca bismillah. Wa ghuslul kaffaini. Kemudian setelah membaca bismillah disunahkan membasuh tangan. Jadi 2 telapak tangan ini dibasuh dulu sebelum kita wudhu. Sunnah selanjutnya wal madmadatu, berkumur-kumur. Berkumur-kumur itu memasukkan air ke mulut, kemudian diputar-putar di mulut, setelah itu baru dimuntahkan atau dikeluarkan. Wal istinsyaku, kemudian istinsak. Apa itu istinsak? Istinsak itu memasukkan air ke hidung, disedot sedikit, kemudian baru dikeluarkan. Wa tahlilul lihyatil kathati, menyela-nyelai jenggot yang tebal. Kalau jenggot tebal tuh disela-selai begini, menyela-nyelai jenggot yang tebal. Wa mashu jam'ir ra'si, membasuh seluruh kepala. Jadi membasuh seluruh kepala ini kepala nih
dibasuh seluruhnya, itu sunnah hukumnya, membasuh seluruh bagian kepala. Selanjutnya wa mashul udunaini, mengusap kedua telinga. Ini telinga bagian dalam, ini namanya telinga bagian dalam, ini namanya telinga bagian luar. Jadi dibasuh seperti ini. Dibasuh seperti ini. Nah, dibasuh, ininya masuk ke sini. Yang ujung jarinya ini masuk ke sini. Nah, ini jarinya ini, jempolnya nih gosok di belakang, ibu telunjuknya ini di bagian depan begini. Wa idkhalul ma'i fi somakhail udunaihi, kemudian memasukkan air ke lubang hidung. Gimana masukkannya? Airnya ditaruh di ujung jari ini, ujung jari dibasahkan ujung jari, kemudian dimasukkan ke lubang hidung seperti ini. Itu sunnahnya. Wa tahlilu asabi'ir rijlaini. Setelah itu sunnah selanjutnya adalah menyela-nyelai jari kaki. Jadi pada saat membasuh kaki sambil menyela-nyelai jari-jari kaki. Wa tatwilul ghurrati, memperpanjang sinar. Apa maksudnya memperpanjang sinar itu? Maksudnya memperpanjang sinar itu kalau kita wudhu itu dilebihkan, itu memperpanjang sinar. Kalau kita wudhu itu dilebihkan. Gimana cara melebihkannya? Ketika kita basuh tangan, yang wajib kan sampai ke siku, ya dibasuh di atas siku gitu. Kalau kita membasuh muka, ya dilebihkan sampai sedikit ke kepala. Kalau kita membasuh sebagian rambut, ya dilebihkan sampai ke seluruh kepala. Kalau kita membasuh kaki sampai mata kaki, ya dilebihkan bahkan sampai ke lutut, biar sinarnya tambah panjang, tambah terang benderang begitu. Itu namanya tatwilul ghurrati, memperpanjang sinar. Jadi melebihkan membasuh maksudnya. Wal ibtida'u bil mayamini, memulai membasuhnya dari bagian anggota yang kanan. Kemudian sunnah selanjutnya watikrar, mengulang-ulang. Artinya jangan basuh cuma sekali, basuh minimal 3 kali, 2 kali, kalau nggak 2 kali 3 kali. Itu namanya tikrar. Jangan basuh sekali, yang wajib adalah sekali, sunnahnya adalah 2 kali, lebih sempurnanya adalah 3 kali. Ini sunnah-sunnah wudhu yang 12. Lalu ada lagi sunnah yang lain ditambahi oleh ulama yang lain. Wazada Abu Abbas bin Qas, menambahi masahal unuk, mashul unuki, membasuh leher. Jadi setelah membasuh telinga, ini langsung membasuh leher. Mashul unuki ba'da maskil udunaini. Maka setelah membasuh telinga ini, kemudian terus membasuh basuh leher ini, biar lehernya basah. Faja'alaha salasa asyrata, maka sunnahnya menjadi 13. Apa cukup dengan 13 itu? Belum cukup. Sunnahnya bukan 13, masih ada yang sunnahnya yang lain lagi. Wazada ghairuhu, dan yang lainnya, ulama lainnya menambahi sunnahnya wudhu itu ayyad'u'a ala wudhu'ihi, berdoa setelah selesai wudhu itu disunahkan menjadi bukan 13 tetapi menjadi 14, karena ada satu lagi sunnah, yaitu berdoa setelah berwudhu. Fayaqulu bukan berdoa setelah wudhu, pada saat berwudhu itu berdoa. Apa doanya? Inda ghuslil wajhi, pada saat membasuh muka itu ada doanya. Apa doanya? Allahumma bayyid wajhi yauma taswaddu wujuh wa yauma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh. Jadi sunnah yang ke-13 itu pada saat berwudu sambil berdoa, membasuh muka, berdoa Allahumma bayyid wajhi yauma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh. Ya Allah, sinarkan mukaku, terangkan mukaku di hari kiamat nanti. Orang-orang kafir pada sinarnya pada buram-buram semua, tidak kelihatan.
Wa ala ghusli yadaini, pada saat membasuh kedua tangan berdoa, Allahumma tini kitabi biyamini wala tu'tini bisimali. Ya Allah, berikan catatan amalku dengan tangan kanan. Berikan catatan amalku dengan tangan kanan, wala tu'tini bisimali, jangan engkau berikan dengan catatan amalku dengan tangan kiri. Itu pada saat membasuh tangan. Wa ala masir ra'si, pada saat membasuh kepala ada doanya juga, disunahkan baca doa Allahumma harim sya'ri wa basari 'alan nar. Saat membasuh muka berdoa Allahumma harim sya'ri wa basari 'alan nar. Ya Allah, haramkan rambutku, seluruh bulu-buluku, haramkan seluruh kulitku dari api neraka. Wa ala maskil udhunaini, pada saat membasuh telinga, disunahkan berdoa Allahumma ja'alni minal ladzina yastami'unal qawla fayattabi'una ahsanahu. Ya Allah, jadikan aku termasuk orang yang mendengarkan dan jadikan aku orang yang mengikuti kebaikannya. Jadi ketika ada hadis disampaikan ke kita, ketika ada Al-Quran disampaikan kita ini termasuk orang yang mendengarkan apa yang disampaikan oleh hadis, apa yang disampaikan oleh Al-Quran, apa yang disampaikan oleh hadis, yang disampaikan oleh para ulama, kemudian minta kepada Allah supaya bisa mengikuti kebaikan yang ada di dalam perkataan yang disampaikan kepada kita itu. Wa ala ghusli rijlaini, pada saat membasuh kedua kaki berdoa Allahumma tsabbit qadami 'alas siratil mustaqim. Ya Allah, jadikan kakiku, pada membasuh kaki itu berdoa seperti tadi Allahumma tsabbit qadami 'alas siratil mustaqim. Ya Allah, jadikan kakiku ini kuat pada saat menapai jembatan Siratal Mustaqim. Kenapa? Inna li jasri jahannam sab'u qanatir. Di atas neraka jahanam itu ada 7 jembatan. Fi kulli qantaratain sab'una aman. Setiap jembatan itu, antara jembatan dengan jembatan yang lain itu sab'una aman. Perjalanannya ada 70 tahun perjalanan akhirat, sab'una aman. Maka supaya kita kuat kaki kita pada saat kita meniti Siratal Mustaqim itu, saat kita wudu kita berdoa Allahumma tsabbit qadami 'alas sirati. Kenapa? Karena di atas neraka jahanam itu ada 7 jembatan. Fi kulli qantaratain sab'una aman. Setiap antara jembatan dengan jembatan itu 70 tahun, lamanya aja 70 tahun. Lalu kalau 7 ada berapa? 7 kali 70, 490 tahun. Supaya kaki kita kuat, maka saat membasuh kaki kita berwudu, kita berdoa Allahumma tsabbit qadami 'alas siratil mustaqim. Ya Allah, kuatkan kakiku pada saat nanti kita meniti Siratal Mustaqim. Maka sunnah wudunya menjadi faja'alaha arba'ata asyara, menjadi 14. Sunnah wudhu jadi 14. Jadi rukun wudhu ada 6 yang biasa kita lakukan, tetapi sesungguhnya rukun wudhu itu ada 7. Apa yang ke-7? Yang ke-7 mutawalian, nuli-nuli terus menerus, tidak pakai jarak. Dan sunnahnya yang biasa kita lakukan ada 12, tapi bisa ditambahi dengan menurut Abu Abbad bin Qas itu menjadi 13, dan menurut yang lainnya itu menjadi 14 lengkap dengan doa-doanya. Wabillahi taufik. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya bermohon kepada Allah agar kita semuanya, saya, antum semuanya bisa menjalankan apa yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga kita nanti akan bersinar badan kita ketika menghadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga Rasulullah tidak sulit mengenali kita, karena kita dikenali oleh Rasulullah itu karena cahaya yang muncul pada diri kita. Rasulullah tidak perlu nanya apa kamu sholat, apa kamu puasa, apa kamu Islam, apa kamu bukan Islam. Tidak begitu, Rasulullah tidak begitu. Tapi begitu Rasulullah melihat kita, itu Rasulullah langsung tahu, oh itu umatku. Kenapa kok begitu? Karena terlihat dalam dirinya itu bersinar-sinar. Sinar itu disebabkan apa? Karena ngambil air wudhu. Kalau kita umat Rasulullah SAW dan ingin diakui oleh Rasulullah sebagai umatnya,
jangan sampai kita terlepas dari wudhu. Artinya jangan sampai kita sholat 5 waktu itu lepas. Kalau kita sholat 5 waktu itu rutin kita lakukan, otomatis kita berwudhu. Syukur-syukur ditambah dengan sholat sunnah yang lain. Maka wudhu kita ini akan menjadi barang bukti kita ini adalah umat Nabi Muhammad. Kemudian oleh Rasulullah nanti akan dikenali kita. Oleh karena itu jangan pelit-pelit. Makanya harus disunahkan tadi apa itu disunahkan memperpanjang sinar, yaitu tatwilul ghurrah. Disunahkan dengan tatwilul ghurrah. Kalau wudhu jangan pelit-pelit hanya sampai sini, tapi lebihkan sampai di atas siku. Pokoknya ketika kita membasuh dilebihkan dari batas yang disyaratkan oleh Rasulullah. Tapi ya jangan terlalu berlebihan. Tadi membasuh ini sampai pula ke kepala, itu berlebihan. Yang penting membasuh tangan itu seluruh tangan ini dibasuh begitu. Maka sinar kita akan muncul terang benderang dan kita mudah dikenali oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.